Ramlan dan Jelita Ramlan adalah kakak adik yang selalu terlihat kompak di setiap kesempatan. Pemilik nama asli Ola Ramlan Tisa ini mengawali karirnya sebagai finalis ajang pemilihan model di tahun 1997 dan aktif bermain sinetron. Wanita berusia 41 tahun ini terkenal perfeksionis di mata saudara-saudaranya. Tak jauh dari sang kakak, Jelita Ramlan pun pernah memenangkan kontes Miss Big Indonesia di tahun 2014. Kecintaannya terhadap pastry membuat Jelita membuka usaha bakery. Penasaran seperti apa kekompakan dari dua The Ramlans ini? Langsung kita viralin aja yuk! Tadi kita udah lihat ya, kakak beradik, keluarganya Kak Elma yang emang akrab banget. Nah ini nggak kalah akrab, apalagi kalau Ola sama Jelita ini 11 bersaudara guys. Tapi 11-11 kayak ini semuanya tuh cantik-cantik. Yes. Terus udah gitu punya karisma tersendiri ya semuanya. Gue Kita tuh dulu lihat tuh. ngidolain banget tau keluarganya mereka. Seru ya? Sampai sekarang. Kamu pilih yang mana? Sekarang kan bentar lagi bisa. Udah bisa belum? Hey, Jangan kalau ketemu dia. Jadi gua mulu yang diwawancara. Bininya balik lagi. Tapi piringnya belum balik. tapi biasa ya. Kalau ada kakak beradik, apalagi jumlahnya banyak kayak begini ya, kekompakannya kan kadang-kadang tuh suka dipertanyakan. Bener nggak sih kalian kompak atau hanya di sosial media aja? Lah sama Jelita, sekompak itu kalian? Ya bener sih, ya deket banget semuanya sih. Ya menurut Jeli kalau enggak, kalau gue sih kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Jelita kamu nomor berapa? Aku nomor 10. Oh justru malah nomor 10, berarti mau mendekati terakhir ya? Iya. Terakhir 11. Yang Oh terakhir nomor berapa sih, Mbak? Cynthia, aku nomor 6. Nomor 6, berarti ada yang ini nomor 1, nomor Tadi Ola bilangnya ya kadang-kadang enggak, biasa aja. Emang di saat-saat seperti apa kalian Ya nggak kalau terlalu lagi dekat? berantem ya ada berantem Iya, aja iya, udah. pastilah. Iya kan. Ada juga berantemnya? Pastilah. Kalau lagi berantem aja, lagi kesel-keselan ya berantem. Ya ini lah yang pertama yang kedua lagi berantem. Oh. Sebentar. Yang pertama sama kedua lagi Saya berantem. mah anaknya jujur, fair, nggak pernah ngomongin di belakang. Hey. Siapa tuh yang ngomongin di belakang? Oh enggak, ini kan lagi Iya. ngebahas. Jadi kalau kayak gitu tuh ya, misalnya anak Itu kan pertama. yang pengen dipancing, kenapa sih ketawa? Ya lo setiap kali gue bintang tamunya pasti ngakak banget. Langsung gitu dia. Asli, kicep langsung dia, takut sama Ola soalnya. Kalau misalnya anak pertama sama kedua berantem, terus kalian gimana? Apakah akan saling kubu-kubuan untuk mendukung apa enggak? Oh enggak, biarin aja mereka teriak-teriakan, blok-blokan, unfollow Instagram, nanti Allah. lama-lama balik lagi. Balik lagi. Oh, Ya namanya juga saudara ya, jadi mau ribut kayak gimana pun. Tapi susah nggak sih Kak untuk menyatukan kayak 11 bersaudara itu untuk selalu sama-sama, untuk intim gitu maksudnya sama-sama? Biasanya sih bukan ketua geng sih, yang biasa ngumpulin bareng-bareng itu kan aku, misalnya ngumpul di rumah aku atau pokoknya ya yang suka menyatukan untuk bersama-sama tuh aku. Oh, Tapi ketua kalau kelasnya misalnya yang lain masih gengsi untuk ikut atau apa ya udah gitu. Tapi agak egoisnya nih kalau aku yang marah, mereka mau ngajak kumpul, aku nggak mau gitu. Walaupun yang ngajak kakak sendiri misalkan. Apa? Kakak yang pertama yang ngajak, ayo. Oh nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jeli. Iya. Ini Ola ini gimana sih sebenarnya orangnya? Emang begini ya? Begini ya? Emang begini adanya ya? Galak ya? Galak. Galak banget. Enggak lah, tegas. Enggak kan? galak sih, ya tegas sih, lebih tegas aja dia. Nah, kalau Ola lagi ada masalah, namanya juga di dunia selebriti ya kan, ada aja masalah-masalah gitu. Kemudian beritanya muncul Apa di itu media. tulisannya? Olah paling sering ribut sama saudara. Lu awas lo ya. paling sering ribut sama saudara yang mana? Sama Maksudnya siapa? gitu. Dia mau bintang tamu asik loh. Kan kadang-kadang kita host ngejaga ya, Iya. supaya itu jangan. Dia malah ditunjuk-tunjuk, malah dibongkar asik. Dia total ini. Tadi kita nggak mau nanya itu Kak. Iya, malah dia nunjukin lah. Tapi 11 saudara tuh perempuan semua, Ndra. Itu Enggak, dia. ada 3 cowoknya. laki-laki. Ada cowoknya. Jadi tadi kalau misalnya ada berita yang muncul tentang Ola, kalian bereaksi juga nggak sih sebenarnya sebagai saudara-saudaranya? Ya pastilah. Satu terluka Tapi pasti. misalkan dia nih lagi kenapa-napa atau lagi ada masalah nih. Dia nih kan sebenarnya nih macan yang lagi tidur kan. Heeh. Karena kalau dulu dia ada masalah biasanya datengin orangnya bakbuk selesai. Gitu. Kalau sekarang tuh dia lebih kayak Kalem ya. udahlah nggak penting. Gangster ya. Udahlah Oh nggak gitu. penting. Makanya ada artikel ini, Ola Ramlan santai, pergoki Nindi Ayunda jadikan dirinya bahan gibah. Tapi Jelita Ramlan yang malah bilang, kalau ketemu orangnya beda cerita. Maksudnya Wah, apa? Maksudnya apa nih, Jel? Ini kan lagi tidur macannya Oh, lagi macan tidur. tidur. Banget sih lu. Yang ada lu Dibangunin. kali. Gimana Gimana itu santai Ya, kalau maksudnya? jadi gini nih intinya ya. Misalkan kita naik mobil berdua. Heeh.
Kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan gitu ya, kalau dia yang mengerikan aku diam. Kalau aku yang mengerikan dia diam Nggak, biasanya. kadang-kadang kan nggak usah gitu ya, lagi nyetir nih driver nih, tiba-tiba driver aku panasan gitu, ada yang merepet kan, terus yang terus dia yang udah mau keluar gitu, gue bilang udah stop, ntar lu yang ribut, gue yang turun soalnya. Aku panasan banget ya. Aku bisa turun beneran, aku ambil kunci linggis gitu. Jadi mendingan gue bilang udah diam, udah biarin gitu loh. Ini kayaknya satpamnya emang olah ya. Dari 11 ini ya, satpamnya olah. Tapi ini kalau ketemu langsung, Jelita bilang beda cerita. Maksudnya gimana? Emang kamu ngomong gitu, Jo? Iya. Emang iya? Nggak tahu ya. Baru belum ketemu dong lah Maksudnya berarti. kalau beda, itu dia kalau ketemu langsung ya kalau dia bisa nahan ya nahan, kalau enggak ya dia nggak main mulut soalnya. Karena orangnya mungkin nggak bisa pura-pura gitu ya kali iya, ya. dia nggak main mulut. Tapi? Orang tangannya yang Maksudnya main tangannya begini kali Bentar ya. gini ya, sulit ya. Joget. Main tangan ya, begini ya. Dijogetin maksudnya dibuat nari. Cuma ini ada juga artikel yang berbeda lagi. Bilang gini, kepergok jelek-jelekin oleh Ramlan. Nindi bantah punya masalah pribadi. Jadi waktu itu Nindi tuh lagi IG live, kemudian ada followersnya yang nanya, ada masalah apa sih sama Ola? Kemudian Nindi jawab, nggak ada apa-apa kok gitu. Ya memang sebenarnya nggak ada apa-apa. Mungkin dia entah lagi keceplosan atau lagi iseng aja ngomongin aku. Setelah itu ada ketemu lagi nggak sama dia? Chat aja sih, dia chat, dia mau dia bilang mau ngomong gitu, mau ngobrol. Tapi at that moment aku juga have so many problems ya, yang belum kelar-kelar juga gitu. Jadi aku pikir ini kayak kasarnya tuh aduh ini nggak penting lah, masih banyak, aku punya problem yang lebih besar gitu. Tapi kan persahabatan kalian juga artinya besar dong, maknanya buat lo besar dong lah. Ya besar, tapi kalau misalnya orang ngomongin aku dan dia ngomongnya bukan bertanya ya, tapi statement. Iya. Olah kan gini ini kan udah lama gini gitu. Over kan gini gitu. Itu kan berarti statement, dan itu dia berasa sudah tahu pasti gitu. Iya. Iya dong. Iya. Kalau misalnya Indra Bekti itu kan pacaran sama, itu bener nggak? Ya nggak apa-apa yang diomongin Indra Bekti, bukan Indra Indra Bekti Herlambang, ya nggak apa-apa ya. Indra Herlambang, maksudnya. Untung nama kita sama. Salah cuy. Salah. Ini temen gua. Padahal, Kasih tahu sama semuanya. benerin dong, Fik. Ini bukan Indra Bekti. Indra Brukman. Enggak, misalnya iya. anggap misalnya Selin nih. Selin katanya pacaran sama dia, misalnya Iya, nggak apa-apa. Misalnya Selin kan ini pacaran sama ini, makanya dia cerai sama ini. Itu kan statement, ya dong. Iya. Tapi kalau misalnya bener nggak Selin pacaran sama ini? Nah, Gue itu kan denger tanya. sih kayak begini, Iya, tapi iya. nggak tahu Itu juga ya kan kayak gitu kan. question, Ini itu soal bertanya. soal fakta. Ah. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, kok bisa sampai ke telinganya Ola? Karena ada yang bilang ini rekaman. Yes. Ada yang merekam kemudian mengirimkan ke Ola. Nggak, Ola jadi kan- tahu orangnya siapa? Yang merekam aku kira-kira tahu siapa, tapi yang ngasih rekaman itu ada 2 orang sebenarnya ke aku. Yang ngasih rekaman itu tuh ada 2 orang ke aku. Satu ya teman aku pribadi, satu adalah seseorang gitu. Kamu nggak ngerasa khawatir bahwa ini emang ada pihak yang mau adu domba kalian berdua nggak sih? Maksudnya niat banget gitu sampai ngerekam omongan Nindi kemudian ngirimin ke kamu. Ya bisa aja sih itu niat adu domba, tapi intinya kan omongannya Suara benar. asli. ngomongnya Iya. bener. Oh intinya Suara Ismat, aslinya dia gitu. menurut aku bukan siapa yang merekam ngirim. atau siapa yang mengirim, tapi adalah konteks di dalam rekamannya itu. Aku udah nggak peduli Iya. siapa yang ngirim. Apa tujuannya, Kayaknya udah stop siapapun dulu nih yang Indra, bahas ngirim. Indra. Kenapa gitu? Jelita udah ngamuk, yang penting siapa yang ini udah. Ngeri gua, Indra. Kamu jangan coba-coba ya menghina adik saya. Kita mendingan di depan sini satu lawan satu. Wey, hati-hati. Aduh. Tapi Jelly, Masalah ini aja belum selesai. jangan ada masalah lagi. Jelly sendiri pernah mendengar rekaman tersebut Pernah. nggak? Pernah. Kamu pernah dengar Jelly? Jelly tuh sampai gimana mukanya? Maksud aku gini, benar kata Mbak Ola, kalau yang diomongin, kata si ini begini, masih nggak apa-apa. Ini dia mengeluarkan jelas detail. Dan mending kalau yang diomongin itu bener gitu loh. Sampai tapi Jelly nanya, emang kamu beneran sama ini? Sampai aku kayak Ya gitu, sampai ampun. doubt dia, maksudnya emang bener kamu? Kok aku nggak tahu? Gitu. Oh, jadi Ngerti nggak? Nindi ini di rekaman itu ngomongin seakan-akan Kak Ola
ada apa gitu. Ada seseorang lah. Ada gitu. seseorang gitu, tapi Punya pacar lah, siapa? Tapi gitu. iya, punya pacar Menyebut siapa? nama? Enggak. Enggak. Oh, oke. Menyebut jabatan. Mana sih poinnya tuh gue penasaran banget. Nanti kalau iklan boleh denger nggak? Yes! Yes! Benar. Aduh, Pokoknya gini. kalau misalnya kalian pengen denger rekamannya, aku jual aja dah. Gimana? Bayar Kamel. Kenapa lagi sih? Belakang dong Min, gimana sih lo? Itu ya, Pi. Mimin gimana sih Min? Kalau mau ngomong, kalau nggak suka ngomong langsung di muka gue Min. Ya, emangnya kita selama ini ngomongnya kan gak banyak orang, Mimin. Ah kamu kebiasaan Min pakai muka dua, muka satu yang belum tentu cantik lo. Sini ah, gimana sih kamu? Tunggu. Jadi kalian saling diomongin di belakang nih? Enggak, dia ngomongin Emang saya. gara-gara apa sih? Enggak Gara-gara gini apa? loh, dia ngomongin saya Bude di belakang saya. Bude. Oh, Bude. Ini kita gak Lo biasa sopan begitu. lo, manggil gue Bude. Iya. Eyang Putri. Enggak ngomong ini apa? Emang dibilang apa? Dia ngomongin saya, dia bilang katanya itu si Melanie, Chloe sama Korek bukan anak dia kan sebenarnya bukan cewek. Dia ngomongin saya di belakang saya tuh. Anaknya aja. Nggak boleh kayak begitu. Kalau mau ngomongin orang, di depan orangnya. Jadi nanti ada komunikasi gitu. Lo nggak boleh ngomongin, jangan kayak si Vicky. Vicky itu kalau lagi gitu. Lah itu lo barusan ngomongin orang gitu. Itu ngomongin orang. Tapi gini ya guys. Kak, kita mau tanya nih. Ola, lo akan memberikan maaf nggak? Sebentar, Nak. Hai sayang. Ola. Ola, Ditanya di sama Jelita ada sinamon loh. Kasih nama sih. Kenapa Ndra? Ola, kalau ada kesempatan, lo akan memaafkan Nindi dan kembali menjadi sahabat seperti dulu nggak? Kalau Nindi minta maaf dan Ya kan nggak tahu Mengakui itu, aku kesalahannya belum misalnya. tahu, belum tahu. Lo nggak tahu? Ceritain belum dong, tahu. gue nggak ngerti loh. Ini apa sih permasalahannya? Jadi ngomongin, tunggu dulu. Ngomongin, tapi ngomongin Mami Ola, kok Mami Ola bisa sampai tahu sih? Ada yang ngerekam kemudian ngasih Ngirim rekamannya. Berarti yang ngerekam orang dalamnya Nindi dong? Iya. Ih, serem banget cuy, ya coy. ya mungkin kan? mungkin antara teman sama teman ya kan, teman-teman yang ada di circle yang sama Ya, gitu mungkin. pokoknya gini, kalau urusan maaf, aku tuh siapa sih ya? Kita punya Tuhan aja memaafkan umatnya. Apalagi kita yang manusia biasa udah pasti dong kita maafin. Tapi beneran tulus nggak? Dan dia apakah bener-bener merasa bersalah itu atau enggak? Ya kan? Ini kan cuma 3 dong. 1, ngeles. Ya, manusia itu bisanya ngeles. Kedua, tidak merasa bersalah. Ketiga, minta maaf. Nah, aku nggak tahu nanti dia bagian yang mana. Oke. Oh, gue pernah baca nih di caption ini nih. Benar. Bagus benar. 3 itu. Mi, tapi mau nanya deh, kondisinya saat itu, mohon maaf ya, yang bersangkutan ini curhatnya ke, ini, sorry, correct me if I'm wrong ya, kalau salah dikasih tahu ya, ke mamahnya bukan? Iya, nggak tahu. Aku sih nggak pernah ngegosip sama mama ya. Enggak, maksudnya berarti kan sebetulnya itu konsumsi privasi ya. Iya. Tapi berubah gara-gara seorang bocorkan menjadi konsumsi publik gitu, benar nggak sih Mi? Oke. Gitu ya. Benar, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya Mbak Inul, kalau ada temen yang ngomongin di belakang terus Mbak Inul tahu, akan memaafkan dia nggak? Aku akan memaafkan. Maafkan. Melanie? Enggak, kalau gue kondisi gini, Ndra. Kadang-kadang kayak gue sama mak gue juga, gue nggak, hal yang privasi banget, gue hanya bisa tumpahkan ke nyokap gue gitu. Iya. Ya bukan berarti gue membenarkan apa yang dilakukan. Cuma maksud gue gini, bahaya banget sih kalau apa yang kita curhatkan di ruang privasi tiba-tiba bisa berubah ke ruang publik. Itu mengerikan sih. Kalau sorry ya, aku berdiri nih. Nah, Kalau gimana? aku ya kejelekan semua teman aku, nggak mungkin aku ceritain ke mamaku Iya. atau ke orang tua aku. Jangan. Karena apa? Nanti orang tua jadi kepikiran. Bukan masalah kepikiran. Kok temen gue, kok anak gue bergaul sama orang yang begini sih? Gitu dong. betul. Justru kan Iya. kita malah Iya. sebagai teman baik malah menjaga supaya ibu kita merasa safe kita temenan sama siapa. Betul. Termasuk teman-teman dekat kita gitu kan. Itu tadinya foto itu mau buat privasi kita, akhirnya teman kita sendiri yang bongkar semua. Hey! Nah, Oke. maka dari itu Yanti, kalau kita ngomong harus hati-hati ya. Maka dari itu, Oke. kita tuh harus hati-hati sekarang sama orang-orang di sekitar Ini dari kita. tadi Yanti Mi. sama Mimin punchline-nya mana sih? Dari tadi gue tungguin. Ada banyak perbedaan pendapat nih ya seputar masalah ngomongin teman di belakang. Kita akan pro kontra nih, Hah? ya. Pro kontra seputar Iya. masalah ini. Kalau lo diomongin di belakang, lo bakal maafin atau enggak? Oh gitu, Kalau lo temanya ngomongin- itu. Tergantung dulu ngomonginnya. Iya. Nah, ini seru nih kita bahas.